Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kategori hak asasi manusia di dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dibedakan atas beberapa golongan. Hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, hak asasi peradilan, hak asasi dalam bidang sosial budaya. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Hak asasi pribadi adalah seperti contohnya hak memeluk agama, hak untuk menyatakan pendapat, dan sebagainya. Sedangkan hak asasi dalam bidang politik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara dalam bidang politik, seperti mendirikan partai politik, mencalon diri sebagai anggota legislatif, kemudian membentuk suatu organisasi sosial, dan seterusnya. Hak asasi dalam bidang ekonomi seperti mempunyai hak untuk mendirikan usaha, hak untuk mendapatkan hak paten, dan seterusnya. Hak asasi dalam bidang hukum adalah setiap orang memperoleh perlakuan dan tata cara hukum yang sama, tidak dibedakan. Seperti dalam hal mendapatkan perlindungan dari negara, hak untuk mendapatkan pendampingan pengacara, dan seterusnya. Hak asasi peradilan adalah hak yang tentang tata cara prosedur peradilan, seperti hak untuk membela diri, hak untuk didampingi penasihat hukumnya, hak untuk mendapatkan pemanggilan yang sah dan patut. Kemudian hak asasi dalam bidang sosial budaya contohnya adalah hak untuk memulai pendidikan, hak untuk mengembangkan budaya, hak untuk mempelajari budaya lain dan mengembangkan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, dan seterusnya. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada penyebab pelanggarannya. Disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti sifat egoisme, yaitu sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran, bahwa setiap orang mempunyai kesadaran yang berbeda, bahkan mungkin tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan melanggar hak orang lain. Kemudian sikap tidak toleran atau intoleran, yaitu dia tidak menghargai orang lain. Faktor eksternal berasal dari luar, seperti ketidaktegasan aparat penegak hukum. Misalnya dalam menjalankan aturan, dia tidak menjalankan aturan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan karena punya jabatan, punya posisi, sehingga dia menyalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi, tingkat kesejahteraan yang tidak merata, tingkat ekonomi negara yang tidak baik juga menimbulkan kesenjangan sosial secara ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindar. Di sini kata dituntut untuk mempunyai kesadaran yang dari kesadaran itu timbul sikap menghormati, menghargai, dan tidak bersifat semena-mena atas dasar persamaan derajat di antara sesama manusia. Kasus pelanggaran HAM dibedakan menjadi yang pertama, pelanggaran HAM ringan, seperti memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk jenis pelanggaran HAM ringan. Kemudian meminta orang lain sependapat dengan dirinya, artinya tidak boleh berbeda dan harus mengikuti apa yang orang lain mau. Melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat, atau membatasi orang lain menyatakan pendapat, termasuk jenis pelanggaran HAM ringan. Lalu pelanggaran HAM berat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kejahatan genosid, seperti membunuh anggota kelompok, ras, suku, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Berikut ini akan Bapak sampaikan beberapa contoh. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok, yaitu kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1984 yang berakibat adanya pengerusakan fasilitas umum seperti bus dan juga kerusuhan-kerusuhan yang lain di Tanjung Priok. Yang kedua, peristiwa Aceh pada tahun 1990 sampai 1998 pada zaman era Soeharto diberlakukan, yaitu DOM. DOM itu adalah daerah operasi militer, sehingga karena ada operasi DOM banyak juga salah sasaran, banyak orang sipil yang tidak bersalah menjadi korban dari operasi DOM tersebut.
Yang ketiga adalah kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. Marsina adalah aktivis buruh yang ada di Sidoarjo yang memperjuangkan hak kaum buruh, yaitu dengan memohon untuk meminta kenaikan upah minimum buruh atau yang dulu dikenal dengan UMR. Tapi nasib bersifat tragis, Marsina dibunuh dan mayatnya dibuang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Yang keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. Udin adalah wartawan bernas di Yogyakarta yang banyak menulis tentang kebijakan yang dibuat oleh para pejabat terutama di lingkungan daerah Kabupaten Bantul, yang tulisannya dianggap menyentil para pejabat sehingga nasibnya pun tragis. Mayatnya ditemukan di Kalicode, Yogyakarta. Kemudian tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Ini adalah peristiwa di mana sekelompok mahasiswa menuntut agenda reformasi. Menjadi tragedi karena terjadi aparat penegak hukum yang dianggap bertindak semena-mena dan terjadi bentrokan massa antara mahasiswa dengan ABRI. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Trisakti dan Semanggi yang menyuarakan agenda reformasi pada kala itu dipelopori oleh seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya ambil pendapat Philippus M. Hujon mengatakan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting daripada negara hukum. Seperti di negara kita, antara hak dan kewajiban berjalan seimbang, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seseorang melakukan kewajiban baru dia mendapatkan haknya. Kata-kata bijak yang bisa kita ambil adalah setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apakah akibat dari pelanggaran HAM? Yang pertama, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Itu dari efeknya. Kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Ada suatu masalah tidak terselesaikan, lalu ada dendam, kemudian sifat benci, akhirnya bertindak yang melanggar hak asasi manusia. Ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, lalu menimbulkan penderitaan serta tersisa lahir dan batin pada diri korban. Upaya penegakan HAM dalam prinsip Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap peraturan perundangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM di Indonesia, yang pertama ada upaya preventif atau pencegahan. Yang pertama membuat peraturan perundang-undang HAM. Kita tahu banyak sekali peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 9 tentang HAM, lalu Pasal 28A, 28J Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan seterusnya. Yang kedua, membentuk lembaga pemantau dan pengawasan pelaksanaan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, kemudian memasukkan materi tentang HAM pada pelajaran PKN. Ini bukan hanya di dalam pelajaran PPK, tapi bisa juga terintegrasi dengan pelajaran yang lain. Upaya represif, kalau tadi ada pencegahan, setelah terjadi yaitu ada Komnas HAM, ada Pengadilan HAM. Di sini Bapak akan jelaskan secara singkat bagaimana alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat sebagai berikut. Yang pertama, Komnas HAM menyelidiki sendiri, atau yang kedua menerima pengaduan menyelidiki sendiri atau menerima pengaduan dari korban dan saksi. Setelah itu, Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM. Jika iya, maka Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Lalu meneruskan ke Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan, membuat penuntutan, dari Jaksa Agung dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Nah, setelah diproses Pengadilan HAM, akan ada upaya lagi, yaitu upaya banding di Pengadilan Tinggi, lalu berlanjut ke kasasi, yaitu di tingkat Mahkamah Agung. Tetapi jika tidak, maka HAM berhenti karena tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Demikian materi hari ini, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa melanjutkan untuk pertemuan berikutnya ataupun bisa menghubungi Bapak. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.